Ada saudara yang tunggu sini. Kalau balik ke dalam cukup dia balik ke dalam. Mana sih nggak? Apa saya? Tanya. Nih, sedang di depan kan sudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kalian sudah ambil mata kuliah ya? Teknik pengamatan penyakit. Iya. Sementara. Sementara. Tekan banget. Ini kan pas pertama hari ya 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 saya ikut video apa saya tidak perlu tanya sistem Oke ya, kita lanjutkan jadi ya masih terkait mengenai kemanfaatan manfaatan teknologi dan IT di bidang pertanian ya, khususnya di ya. Oke. Sebelum saya mulai, jadi tentunya bahwa pemanfaatan IT teknologi di bidang pertanian, khususnya di bidang kesehatan tanaman dan penyakit, itu lebih banyak digunakan pada kegiatan pemantauan, kegiatan monitoring, kegiatan diagnosis, ataupun kegiatan pengaplikasian pengendalian. Ya, lihat.
Tentunya bahwa sebagaimana yang saya katakan di awal minggu lalu bahwa banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari penggunaan ataupun kontribusi daripada IT ya, apakah itu computer vision, IoT ataupun penggunaan drone yang mungkin kita akan banyak diskusi mengenai penggunaan awak-awaknya drone untuk pertanian. Ya, salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan ya, ketika misalnya kita lakukan monitoring di lapangan bidang keamanan penyakit, khususnya untuk penyakit ya. Untuk penyakit itu kalau kita bagi kategori patogen berdasarkan habitatnya ya. Jadi salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menentukan misalnya satu hamparan ya, atau hamparan kita menentukan bahwa hamparan ini terserang patogen dari tipe yang mana ya. Tentunya kalian tahu bahwa pembagian patogen berdasarkan habitatnya ada beberapa, ada yang soil-borne patogen, ada airborne patogen, kemudian ada vector-borne, seed-borne, dan lain-lain ya, lain. Tentunya bahwa kalau kita amati manual itu bisa saja terjadi, dan itu yang selalu kita buat, kita lakukan di lapangan sampai sejauh ini ya. Namun kemudian ketika misalnya kita melibatkan teknologi dalam kegiatan pemantauan, monitoring ataupun diagnosis OPT ya, yang menjadi yang ada di pertanaman kita, maka akan lebih pas, lebih presisi dan lebih efektif. Nah, gambar yang di atas ini gambaran bagaimana dengan penggunaan bantuan alat ya, dalam hal ini drone, kita bisa langsung menentukan bahwa di lahan ini ini terserang patogen yang termasuk dalam kelompok patogen bawaan tanah ya. Di mata kuliah ilmu penyakit, mata kuliah dasar penyakit, kita sudah tahu bahwa pola penyebaran tipe-tipe patogen ini berbeda ya. Patogen kalau yang airborne patogen itu lebih cenderung dia merata. Nah, sementara yang soil-borne patogen atau patogen bawah tanah itu lebih terkonsentrasi pada titik-titik tertentu. Nah, seperti itu di atas. Ini lahan ini terserang oleh patogen dan kelompok soil-borne patogen. Nah, langsung kita bisa dapat. Kemudian kita bisa menentukan memperkecil lagi kita punya asumsi, kemudian dugaan patogen apa itu. Yang jelas bahwa oleh patogen ini patogen bawah tanah, kita kelompok lagi, kita kecil lagi patogen apa. Nah, ini salah satu keunggulan ketika kita menggunakan teknologi yang ada sekarang untuk membantu kita dalam monitoring ataupun pemantauan hama dan penyakit di lapangan, kan lebih presisi. Dan itu tidak bisa dihindari. Kenapa mata kuliah ini ada? Karena memang eranya kalian ya, era pencet ya. Di zaman saya dan mata kuliah ini, karena memang alat ini tidak ada, belum sebanyak yang sekarang lebih mudah saya dapatkan ya. Dan juga memang tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi ini bagian daripada dampak daripada revolusi 4.0 ya. Kalau di negara maju penggunaan drone ini sudah menjadi umum
ya, Amerika, Eropa, Jepang, penggunaan drone dalam pemantauan perkembangan tanamannya itu mostly mereka menggunakan sekarang drone, tidak manual lagi, ya, akan lebih efisien, lebih dan efektif dan lebih presisi. Ya, ini data yang didapatkan bahwa 43% penggunaan drone di Amerika itu diperuntukkan untuk melihat apakah tanaman saya sehat atau tidak. Karena salah satu untuk penyakit, lambat kita diagnosa, lambat kita tahu, kerugian akan makin besar. Lebih cepat kita deteksi ada, ya, lebih cepat kita lakukan pengendalian. Kerugian yang diakibatkan itu lebih kecil. Kalau ditunggu, karena kalau sudah terserang penyakit, dan tahu bahwa ya bagian yang sudah terserang itu totally loss, sehingga pemantauan, monitoring, dan kegiatan diagnostik lebih awal itu sangat efektif untuk mencegah kerugian lebih besar. Satunya adalah penggunaan teknologi. Ya. Kemudian kenapa banyak dipakai, lebih banyak di sana kita peruntukkan untuk bagaimana memantau kesehatan tanaman, karena ya kalian tahu bahwa adanya penyakit serangan hama itu bisa menghilangkan ataupun menurunkan kapasitas produktivitas daripada tanaman. Jadi dengan penggunaan ini kita bisa memperkirakan hasil yang kita dapatkan. Oh, kayak tadi ada soluble patogen di diri tertentu. Saya sudah bilang di sini. Dan kita bisa dapatkan itu ada bagian yang sehat. Jadi kita sudah bisa menentukan. Kalau sekarang tidak, kita masuk di dekat jalan itu bagus, sehat. Kita sudah hitung, oh ini dan di sini oh sehat. Ini ya 98% hasil kita dapatkan panen ini. Belum jalan ke belakang. Belakang ternyata serangan hama, kejadian penyakit itu di sana. Ya. Dan semestinya ini harusnya banyak dipakai oleh tenaga-tenaga juru. Ya, mestinya satu kantor BPP itu ada 1-2 drone yang bisa dipakai. Ya. Ini kita seperti drone juga. Tapi di lab kami ada drone. Nanti setelah lebaran baru praktekkan kasih drone. Karena kegiatan kami di lapangan sekarang ya itu pakai drone. Untuk memantau. Jadi memang kita tidak bisa menghindar dari kemajuan teknologi karena dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan. Tentunya dengan segala keunggulannya ada juga sebenarnya kekurangan sih, tantangan, karena salah satunya adalah harganya yang mahal. Tapi kalau bagi petani-petani milenial ini tidak tidak menjadi masalah karena mereka bisa pakai ini untuk multiple uses, tidak hanya untuk pemantauan, tidak pakai juga untuk kegiatan-kegiatan entertain yang lain. Jadi ini bisa penggunaan yang lebih banyak. Ya, harganya harganya semakin bagus, semakin mahal. Pernah lihat drone pertanian yang besar yang bisa menampung pestisida, bisa memupuk? Ini yang kayak gini. Ada di pertanian punya di kantor fakultas ada seperti ini.
besar, jadi menumpuk sama menyemprot bisa pakai. Apalagi pakai yang bawang kan, dari bawang ya, seperti bawang bisa langsung cepat. Ya, kemudian ya tentunya bahwa untuk yang kedua adalah hambatannya itu di teknis. Tapi teknis ini tinggal belajar saja untuk pakai. Belajar saja ya. Di senior-senior kamu sudah ada beberapa yang bisa menggunakan apa namanya drone. Karena di lapangan yang kami pakai operator bukan orang lain, tapi senior kalian. Ada beberapa yang sudah bisa. Kami beli drone, sekarang udah pakai, tapi yang pakai mahasiswa. Kemudian ada regulasi. Tentunya regulasi ini berkaitan dengan tidak sembarang dipakai drone. Ada batasan umur, lokasi. Contohnya misalnya jatuh main drone dekat bandara. Bisa aja. Kemudian jatuh juga kasih drone kau punya adik. Karena itu di bawah 17 tahun harus ada ini, harus kalau mau jadi profesional driver drone harus ada SIM-nya. Apalagi sekarang kalau kita lihat televisi kan perang antar drone ya. Nah ini regulasi untuk drone ya. Untuk regulasi ini kalian bisa baca saja Menteri Perhubungan 2012 ya. Jadi memang salah satunya itu kita tidak bisa di daerah-daerah yang memang dekat bandara, dekat kompleks militer. Nah, ini jenis aplikasi drone yang kita pakai. Yang kami punya di lab, yang ini boleh yang ini. Nah, ya. Kalau yang fakultas punya yang ini karena harganya more than 60 miliar kan. Kalau yang ini masih murah, ini masih 20-an. Tapi ada juga yang 10-an, tergantung mereknya. Jadi ini yang kita pakai. Nah, kemudian kenapa kita drone itu penting untuk kita? Karena tadi di awal bahwa di Amerika sana 43% pemakaian drone itu digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan tanaman. Dalam hal ini adalah kegiatan untuk pemantauan, ya, pemantauan, monitoring kepada penyakit, kemudian penanganan OPT. Jadi kalau kita mau apa namanya, sudah kayak sedikit, kita boleh turun nyemprot langsung pakai drone. Kemudian tidak hanya untuk menanam OPT tapi juga untuk pemupukan. Ini berkaitan dengan kita. Ya, berkaitan dengan kita. Kalau kesehatan tanaman bagus, maka kami kejadian OPT ini juga. Kemudian dipakai untuk pemetaan lahan. Nah, ini kalau ini lebih banyak domainnya ilmu tanah. Ya, pemetaan. Ya. Kalau dulu zaman saya waktu kerja, saya selalu jadi kerja di perusahaan emas. Itu kalau kita mau ke pemetaan, kita keliling kebun, ambil juga dari sini, jalan lagi berapa ratus meter, jalan lagi sini, jalan lagi sini, istilahnya di poligon. Poligon. Bayangkan kalau satu hari kita bisa mampu cuma 4 kebun saja, 5 kebun. Dan kalau pakai drone, sekali terbang, bisa sampai beberapa kebun dia cover. Tapi itu juga setiap kebun, kalau kamu pakai drone, tetap tidak turun ke lapangan juga. Artinya yang satu kebun kita tetap turun. Oh, kebun si A titiknya di sini, batasnya ini, si B ini. Jadi dari titik itu kita jadi dasar untuk menentukan model daripada kebun tersebut.
Kalau saya mendorong kalian untuk tahu ini ya, untuk tahu ini kalau di waktu tunggal kalian, ya, tunggal kalian bisa mempelajari karena ini eranya kalian ya, eranya kalian. Kiranya Gen Z. Jadi di bidang hama dan penyakit itu tidak menuntut peluang untuk mengintegrasi dengan teknologi, semua bisa masuk. Sekarang sehingga sekarang banyak peneliti itu peneliti pemantauan penyakit menggunakan drone, IoT, computer vision, bukan orang penyakit, orang fisika, teknologi pertanian, teknik informatika. Karena sekarang saya kerjasama dengan dosen IPB, itu bukan orang HPT, tapi dia orang informatika. Tetapi dia butuh saya. Dia butuh saya untuk objek yang mau diamati. Sudah tahu apa? Sudah tahu buka-buka apa itu IoT? Computer vision. Computer vision kan itu media ya. Yang jadi penentunya adalah bagaimana yang diamati. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya kalian tahu apa yang mau diamati, kalian tahu operasionalnya, kalian tahu bagaimana mengembangkan, itu juga lebih komplit. Kalau mau cari-cari itu ada jurnal namanya Journal of Plant Disease and Infection, itu dia banyak publikasi ya. Ini beberapa keunggulan ya, seperti kita teknologi penggerak drone dalam proses produksi tanaman ya. Jadi jangkauan visual dan fisik ini cukup jauh ya, ketinggian visualnya 2 meter sampai 120 meter ya. Kemudian waktu pemantauan lebih singkat tentunya ya, singkat. Kemudian sehingga penyuluh ataupun pengamat itu lebih banyak waktu untuk mengevaluasi, memikirkan yang lain, tidak capek untuk ini. Ya. Kemudian tidak ada masalah apakah dia mau wilayahnya kebunnya flat, mau miring, ya, tidak ada masalah. Kalau yang manual flat isi gampang, tapi kalau yang flat sudah miring, ada tantangan lagi. Tapi kalau pakai drone itu lebih sama aja. Kemudian ya memberi informasi awal dalam pencegahan. Ya, tentunya kalau kita sudah drone kemudian di kebun kita atau di satu hamparan, lihat di ujung sana sudah ada belas, ujung sana sudah ada belas, yang cerdas jalan ada belas, sudah dipantau, ujung sana ada belas. Sehingga dari informasi yang kita dapatkan itu kita bisa melakukan tindakan pengendalian ataupun tindakan pencegahan dari titik-titik penyakit yang ada di yang terdapat di pemantauan kita. Jadi lebih jangkauan visualnya jadi sampai 120 meter, kemudian waktunya lebih singkat, tidak ada masalah mau miring mau datar kebunnya bisa kita. Kemudian tentunya dari kegiatan ini pemantauan kita bisa tahu di awal ya, lebih cepat apa yang terjadi di wilayah kebun kita. Nanti misalnya kalau pas selesai, di antara kalian punya rezeki menerima jadi pengamat atau penyuluh, pengamat penyuluh, maka yang diharapkan untuk bisa
bisa integrasi dengan penggunaan IT ya kalian. Kalau yang penyuluh yang sudah tua dari sini ya, nanti tombol saya kan. Iya karena ini kalau di zaman dulu, kalau di Silobuk itu kan pertama Silobuk ya. Silobuk hari pertama pemantauan, hari pertama pemantauan, yang kedua pemantauan, hari ketiga pemantauan. Yang otomatis belum hektar saja, tapi pun 1 minggu. Apa menghabiskan banyak waktu? Sehingga ya, waktu hanya untuk pemantauan, padahal banyak kegiatan lain, pengendalian, penanganan menghadapi penyakit, kemudian apa mendampingi petani, dengan drone 10 hektar sebenarnya selesai. Tapi itu juga kadang-kadang apa namanya fasilitas pemerintah dipakai juga untuk kepentingan pribadi di jalan-jalan ini dulu proyek kantor nih. Kemudian skill ataupun apa kemampuan yang kalian miliki tidak hanya bagaimana mengoperasikan drone, ya, tapi bagaimana membaca hasil pemantauan itu. Hasil pemantauan ini ada aplikasinya. Ada aplikasinya untuk memantau, untuk menghitung, ya. Nah, ini bisa gambaran seperti ini. Ya, ini yang merah-merah, ini yang insiden penyakitnya yang tinggi, ya. Kalau yang hijaunya tentunya ya masih ya. Kalau kalian tahu ini, kemudian di pemerintah bisa jadi rebutan, tapi itu jelas banyak kerjaan. Tapi semakin banyak kerjaan edukasi akan semakin bagus buat kalian, dan pengalaman yang kalian dapatkan itu lebih banyak. Ya, pelajaran sekarang. Karena pada dasarnya itu apa yang kita pelajari hari ini, ilmu yang didapatkan hari ini itu berguna di ke depan. Tapi tidak tahu kapan itu akan berguna. Nah, contohnya ya, misalnya ini tanaman padi ya. Ini yang apa namanya, yang terserang penyakit gelas. Ini bisa dihitung. Nah, berapa kejadian penyakit yang di sini? Kalau selesai ini pulang ke rumah, telepon orang tua, kayaknya saya butuh drone. Drone yang murah aja, yang kecil. Atau mulai malam ini targetnya adalah saya sebelum selesai ada drone. Nah ini ya hasil pemantauannya. Tidak overlap tidak waktunya tadi.
Saya tidak mau libur lagi lah. 11.20 Pak. Hah? 11.20. pagi 20 menit. Saya tidak mau libur gitu. Nah ini kalau luas-luasannya yang besar ya. Ini bisa dimanfaatkan semua. Kita berpadi ya, jadi yang jelas. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini bumbunya di tengah-tengah ya. Nah, kita tidak perlu lagi ke sini. Nah, selain tadi penyakit juga gulma-gulma, nah, kita bisa tahu lebih awal. Serangan hama tikus. Nah, ini juga untuk misalnya tanaman-tanaman perkebunan, tanaman kakao, ya. Nah, tanaman kakao yang terserang penyakit mati ranting ya. Nah, mati ranting. Semua bisa ya. Nah, hanya masalahnya adalah yang perlu dipertegas itu adalah yang dicitranya itu membedakan antara gejala kuning karena penyakit dengan kuning karena musuh hara. Oke, bisa ya? Yang ini bisa kita amati semua ya. Ini jadi gelas ya. Kalau misalnya di hamparan yang sangat luas ya, sampai 20 hektar, 20 hektar, ini berapa banyak waktu bisa kita pakai untuk monitoring ya. Kita bikin drone di tempat di rumah ya, sarang tikus, kemudian hama penggaris batang padi putih. Untuk sejauh ini ya, sejauh ini kita di Indonesia karena kita kepemilikan lahan itu kecil-kecil, nah, memang pemantauannya ini penggunaan drone ini lebih banyak dilakukan oleh pengamat atau ya. Ada juga yang petani punya dan petani yang kaya ya. Ada anaknya yang memang punya drone. Tadi yang tipe drone ya. Nanti kita akan lihat yang ini tipe yang multirotor ya. Yang lihat kita punya.
minimal 17 tahun. Jadi kalau punya drone, jangan biarkan ada yang pakai. Ya, ini pun yang sekarang tadi, yang operatornya ini harus punya SIM. Ya harus pakai lisensi, ada lisensi untuk penerbangan. Jadi batas ketinggian penerbangan 400 feet ya, atau 100 meter dari permukaan tanah. Kemudian dilarang menerbangkan pada kendaraan yang bergerak, kecuali kepala dilapat. Dilarang menerbangkan di area bandara ya, yang radius 15 km. Jadi kalau misalnya 15 km, jangan terbangkan drone karena tidak bisa terbang. Bukan tidak, drone-nya jangan terbang. Nah, karena sudah dimatikan ya. Nah ini kalau misalnya beberapa nanti kalau drone-nya yang crash ya. Ini kebetulan saya dikasih mata kuliah ini karena kebetulan saya ikut workshopnya beberapa hari tentang drone. Walaupun saya belum mahir pakai drone, tetapi selalu mendampingi orang yang pakai, maksudnya yang pakai drone. Tomo mutu drone kami undelete. Ya, misalnya kalau lebaran kita praktek di ekspor. Yes. Kemudian juga saya akan minta mudah-mudahan di upload bisa diterbangkan drone yang untuk yang punya fakultas yang bisa aplikasi. Oke, setelah itu sampai gini nafas kita tidak bisa berbicara tadi ini tidur. Nah, kalau misalnya nanti ada mau beli drone, ya ini macam-macamnya ya. Nanti saya kontakkan dengan teman ya. Gimana yang bagus sesuai dengan budget. Ya. Yang kami punya yang ini, tapi yang kalian banyak dipakai yang untuk entertain semuanya pakai ya. Lucu ya.
Kalau ada yang mau penelitian ini bisa juga untuk monitoring di mana gitu pakai atau siapa yang sudah pernah terbangan drone? Ya? Siapa? Bisa ikut. Oh iya, sampai sudah ada teman mungkin. Dari langsung tak langsung. Ini Pak, anggap aja nih.